serta tentu saja yang saya sayangi, saya banggakan, kita semua banggakan, teman-teman media yang hadir sejak sore tadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari sidang isbat penetapan Syawal 1445 Hijriah yang baru saja diakhiri. Pada hari ini Kementerian Agama telah menyelenggarakan sidang isbat untuk menetapkan awal bulan Syawal serta Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Hadir dalam sidang isbat tadi Ketua Komisi 8 DPR RI, Pak Dr. Ashabul Kahfi, jauh-jauh dari Makassar ini beliau, datang bersama kita, Ketua atau Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam Soleh. Ini saya 3 tahun baru didampingi beliau sekali ini. Ini ulama intelektual muda yang kita punya. Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, para pimpinan Ormas Islam atau tadi yang mewakili juga hadir, para ahli ilmu falak dan astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, ada dari perwakilan BMKG, perwakilan dari BRIN, dari Boska ITB, perwakilan dari Badan Informasi Geospasial serta Planetarium Jakarta, dan tentu juga anggota tim hisab Ruqyat Kementerian Agama. Dalam penentuan awal bulan Komariah, kita tahu terutama bulan yang di dalamnya terdapat ibadah dan hari raya besar Islam yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara umat, jika ada perbedaan-perbedaan dalam penentuan tanggal-tanggal yang tadi saya sebutkan, juga bentuk ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang dialog dan bertukar pikiran dalam menentukan kapan mulai melaksanakan ibadah dan berhari raya. Perlu diketahui bahwa penentuan awal bulan Komariah merupakan ranah ijtihad yang membutuhkan paling tidak 3 disiplin ilmu sekaligus, yaitu ilmu falak atau yang kita kenal dengan ilmu astronomi, dan ilmu ijtihad atau usul fikih, dan tentu ilmu fikih itu sendiri. Ditambah lagi karena penentuan Hari Raya Idul Fitri merupakan keputusan yang menyangkut banyak pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat pada umumnya, maka keterlibatan pemerintah menjadi mutlak diperlukan. Rangkaian acara sidang isbat tadi diawali dengan seminar posisi hilal yang disampaikan oleh Pak Cecep Nurwendaya MSI. Beliau ini anggota tim hisab Ruqyat Kementerian Agama, dan di dalam paparannya tadi beliau menyampaikan bahwa posisi hilal pada hari ini sudah memenuhi kriteria Imkanur Ruqyat Mabims. Kriteria ini mensyaratkan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Data posisi hilal hari ini yang sudah tadi disampaikan di seluruh Indonesia, yaitu pada ketinggian hilal yang berkisar pada 4 derajat 52,71 menit sampai dengan 7 derajat 37,84 menit. Dan sudut elongasi berkisar 8 derajat 23,68 menit sampai dengan 10 derajat 12,94 menit. Data ini, saudara sekalian, merupakan hisab yang dihitung secara matematis astronomis yang sudah dihimpun oleh Kementerian Agama melalui tim hisab Ruqyat Kementerian Agama beberapa waktu yang lalu. Setelah itu, selanjutnya Kementerian Agama telah melaksanakan Ruqyatul Hilal di sejumlah lokasi di seluruh waktu atau wilayah Indonesia. Perlu kita ingat bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Komariah. Saya ulangi ya, Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Komariah yang saling melengkapi dan tidak bisa dinegasikan satu dengan yang lain, yaitu hisab yang sifatnya informatif dan ruqyat yang sifatnya konfirmatif. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ruqyat dari petugas-petugas Kementerian Agama
di daerah yang kita tempatkan di titik-titik lokasi ru'yat di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Dari titik tersebut, sebagian telah melaporkan bahwa hilal sudah terlihat. Laporan-laporan Ru'yatul Hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang tadi, sudah dimusyawarahkan juga oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, pakar falak dan astronomi, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Forum sidang tadi bermufakat bahwa laporan ru'yat sesuai dengan data hisab yang telah dihitung serta sesuai dengan kriteria Imkanur Ru'yat Mabims yang telah disepakati dan diaplikasikan juga oleh negara-negara Mabims, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria Mabims, serta adanya laporan hilal yang terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi. Demikian tadi kawan-kawan media sekalian hasil sidang isbat yang baru saja kita semua laksanakan dan kita sepakati, dan tentunya kita berharap dengan hasil isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan bersama-sama dengan penuh sukacita. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan wujud kebersamaan umat Islam di seluruh Indonesia, baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam bermusyawarah, bermufakat, bermasyarakat di dalam naungan tanah air yang sama. Selanjutnya, kawan-kawan media, mohon waktu sebentar, saya ingin mempersilahkan Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Inam Soleh yang mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang mungkin dianggap penting untuk diketahui oleh masyarakat dan umat Islam secara umum. Silakan Pak Kiai. Terima kasih Gus Menteri, rekan-rekan media yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, yang pertama, data hasil hisab kemudian dikonfirmasi oleh ru'yat ini klop, dan karena klop maka pemerintah sebagai pemegang otoritas masalah publik memiliki kewenangan untuk menetapkan setelah mempertimbangkan pandangan keagamaan, dan pandangan keagamaan sudah disampaikan. Kemudian Ulil Amri melalui Menteri Agama baru saja tadi menetapkan 1 Syawal jatuh tanggal esok hari, tanggal 10 April 2024. Setidaknya ini mengandung 2 hikmah. Hikmah yang pertama, alam meneguhkan komitmen kebersamaan. Jadi ada 3 item yang sebenarnya punya potensi untuk berbeda dan punya potensi yang sama. Yang pertama adalah wujudul hilal. Ketika belum wujud itu semua sepakat untuk tidak masuk bulan. Ketika sudah wujud tetapi belum imkanur ru'yah, ini titik perbedaan. Dan posisi hari ini sudah wujud dan sudah berada di taraf imkanur ru'yah, maka seluruh elemen pegiat hisab dan ru'yat memiliki kesamaan pandang, dan momentum ini saya kira pas juga untuk kepentingan kita sebagai bangsa Indonesia yang baru saja menyelenggarakan pemilihan umum baik Pilpres maupun Pileg. Momentum 1 Syawal 1445 Hijriah, di mana penetapan 1 Syawalnya ini serentak secara keseluruhan, ini bisa dijadikan apa yang disebut sebagai amul jamaah, tahun kebersamaan, tahun persaudaraan, sekaligus juga momentum rekonsiliasi nasional setelah kita terfragmentasi di dalam perbedaan pilihan politik, dan kebersamaan ini berada di dalam satu titik meneguhkan komitmen kita membangun bersama untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah etos dan juga spirit serta semangat
bersamanya Idul Fitri 1 Syawal 1445 yang perlu kita optimalkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, mewakili Majelis Ulama Indonesia, saya